Swastiastu. Halo pemirsa, kembali kami hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan hanya di KIH TV, your source for healthy living. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal kronis dan hemodialisa bersama narasumber kita, Dr. Reni Duarsa, spesialis penyakit dalam MKes. Ada pepatah mengatakan, sehat itu murah dan sakit itu mahal harganya. Namun, tanpa kita sadari, kadang kita mengabaikan kemurahan Tuhan untuk menjaga kesehatan, sehingga penyakit kronis pun datang menghinggapi kita. Dari semua itu, penyakit ginjal kronis sangat terdengar begitu menyeramkan. Bagaimana tidak? Pengobatannya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu hemodialisis atau cuci darah. Tentu kita sangat ingin tahu lebih dalam lagi tentang penyakit ginjal kronis dan hemodialisis. Dapatkan jawabannya hanya di KIH TV, your source for healthy living. Oke, baik pemirsa, sekarang kita sudah berjumpa dengan narasumber kita untuk membahas mengenai penyakit ginjal kronis dan hemodialisis. Halo dok, apa kabar? Baik, bagaimana kabarnya Mbak Hilda? Baik dok, dokter. Saya ingin bertanya nih dok, apa sih sebenarnya penyakit ginjal kronis itu? Ya, penyakit ginjal kronis atau yang dikenal dengan nama chronic kidney disease, disingkat dengan CKD, adalah suatu penyakit ginjal menaun diderita lebih dari 3 bulan, baik dengan penurunan fungsi maupun tanpa penurunan fungsi. Dan pada pasien ini bersifat silent atau jarang diketahui oleh penderitanya sendiri. Dan kemudian perlahan kondisi ini akan menjadi lebih berat sehingga mencapai stadium akhir yang disebut dengan end-stage renal disease. Nah dok, itu kan karena disebut tanpa ada penurunan fungsi ginjal, berarti kan kadang orang nggak sadar ya dok ya. Nah itu apa ada tesnya dulu sebelumnya dok atau gimana? Ya benar Mbak Hilda. Di sini kita melakukan tes urin, darah maupun pencitraan. Yang dimasukkan dengan pencitraan adalah ultrasound ginjal dan X-ray ginjal. Oh, itu juga ya dok ya, bermacam-macam juga ya tesnya. Ya benar. Kemudian dok, penyebabnya apa ya dok ya? Ya, beberapa kondisi utama seperti hipertensi maupun kencing manis bisa menjadi penyebab dari gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Kalau di Indonesia sendiri ada banyak penyebab. Yang pertama adalah hypertension ya, hipertensi. Yang kedua diabetes. Yang ketiga infeksi pada ginjal. Bisa juga menyebabkan dan batu ginjal. Ada juga kondisi keradangan ginjal secara umum dan diikuti dengan penyakit autoimun seperti lupus. Dan tidak lupa juga metabolisme yang terganggu seperti asam urat. Itu bisa menyebabkan ginjal. Ya, bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis ini kan walaupun tampaknya silent gitu, tapi kan pasti ada gejala-gejalanya kan dok ya? Apa saja sih dok gejala-gejalanya? Ya benar, walaupun penyakit ini berjalan perlahan, pasien bisa mulai mengenali atau mencurigai kondisi ini jika ada gejala utama seperti mual-mual, kemudian lemah badan, nafsu makan sudah mulai menurun, harus kita periksa. Yang kedua juga ada tanda-tanda seperti hipertensi yang tadi saya sebutkan. Terus yang kedua juga kekurangan darah. Yang ketiga dia ada bengkak-bengkak. Bengkaknya itu gimana dok? Jangan bukan karena gemuk gitu kan dok? Oh bukan. Jadi bengkak bisa kita kenali dari muka, yaitu mata yang sembab. Kemudian paru-paru terasa sesak. Yang ketiga juga kaki terlihat bengkak, ada penderita. Atau mungkin ada tanda-tanda lain juga dok? Ya. Susah tidur atau? Ya, benar. Tanda-tanda lainnya adalah pasien sulit tidur, kemudian gatal-gatal juga ada pada pasien, dan sesak nafas biasanya dikeluhkan. Dok, ini kalau misalnya sudah terjadi seorang pasien mengidap penyakit ginjal kronis, itu ada pengobatan khusus nggak dok yang bisa dilakukan oleh pasien?
Ya benar Mbak Ilda. Jadi pada pasien penyakit ginjal kronis, dia berkembang perlahan, umumnya menjadi end-stage renal disease atau penyakit ginjal tahap akhir atau disebut dengan gagal ginjal. Pada kondisi gagal ginjal ini banyak terdapat polusi atau kotoran yang tidak bisa keluar dari dalam tubuh pasien. Sehingga pasien memerlukan terapi pengganti atau cuci darah atau yang kita kenal dengan hemodialisis. Ya. Selain itu juga terdapat terapi lain, yaitu terapi pendukung seperti mengendalikan hipertensi, mengendalikan kencing manis, dan mengendalikan faktor metabolisme yang lain. Oh, jadi faktor kayak istilah faktor bawaannya dikendalikan gitu dok ya? Iya benar. Faktor yang pendukungnya itu ya? Iya, seperti hipertensi, kencing manis. Karena semakin tinggi kondisi itu tidak terkendali, semakin merusak sel-sel di dalam ginjal sendiri. Oke dok, tadi dokter menyebutkan mengenai hemodialisis ya? Iya betul. Nah itu bisa dijelaskan nggak sih dok, apa sih sebenarnya hemodialisis itu? Ya, hemodialisis adalah suatu terapi untuk mengeluarkan darah pasien, kemudian dibersihkan melalui suatu alat, melalui mesin juga. Alat ini sebagai pengganti ginjal pada manusia yang disebut dengan dialiser. Dialiser untuk mengeluarkan darah sehingga dapat menuju ke dialiser diperlukan suatu akses. Sehingga melalui akses inilah darah keluar dan menuju pasien kembali. Akses ini dibuat melalui pembedahan, biasanya dilakukan di lengan bawah. Oh begitu dok. Ya. Dok, berapa kali sih dok seorang pasien ginjal kronis ini bisa melakukan hemodialisis? Ya Mbak Ida, biasanya pasien ginjal melakukan hemodialisis sebanyak 2 sampai dengan 3 kali per minggu. Dan itu dilakukan secara teratur. Terus menerus ya dok ya? Iya. Di mana sih dok bisa melakukan hemodialisis itu? Ya di Rumah Sakit Kasih Ibu bisa melakukan hemodialisis juga. Dokter Reni, penyakit ginjal kronis ini kan pasti ada cara untuk menghindarinya kan dok? Iya benar Mbak Ida. Mungkin dokter bisa memberikan tips-tipsnya? Tips yang bisa kita berikan pada hari ini adalah mulai mengikuti pola hidup sehat, hindari obat, rokok maupun alkohol, dan berolahraga secara teratur, dan mulai mencari pengobatan jika terdapat hipertensi, kencing manis maupun batu ginjal dan asam urat. Terima kasih Dokter Reni atas penjelasannya. Semoga kita menjadi lebih waspada dan juga terhindar dari penyakit ginjal kronis. Ya, terima kasih Mbak Ida. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Tetap saksikan KIH TV, your source for healthy living. Om Santi 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 Om.